Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Bagi yang menemukannya, subscribe, klik dan share agar mendapatkan notifikasi berikutnya. Baiklah, kita mulai ceritanya ya teman-teman. Pagi itu, langit di atas Yayasan Terpadu Rumah Belajar Raka terlihat sangat cerah. Angin bertiup pelan melewati halaman sekolah. Suara anak-anak terdengar dari berbagai sudut. Ada yang sedang membaca di taman. Ada yang latihan pidato. Ada pula yang berlari kecil di lapangan sambil membawa bola. Sekolah itu kini benar-benar hidup. Namun tidak ada yang tahu. Beberapa bulan terakhir, guru-guru di yayasan hampir tidak pernah benar-benar beristirahat. Karena mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang besar-besar. Sejak SD Terpadu Rumah Belajar Raka berdiri, Pak Fauzan memiliki satu mimpi yang diam-diam selalu ia simpan. Ia ingin anak-anak desa itu membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk kalah. Ia ingin mereka berdiri sejajar dengan sekolah-sekolah besar. Dan tahun itu, untuk pertama kalinya, yayasan mereka mengikuti banyak perlombaan tingkat kabupaten. Mulai dari OSN Sains, OSN Matematika, lomba pidato, bulu tangkis, hingga sepak bola antar sekolah. Setiap hari, suasana yayasan semakin sibuk. Pagi belajar biasa, sore latihan, malam pembinaan tambahan. Pak Fauzan sendiri melatih anak-anak matematika sampai larut malam. Kadang ia duduk di lantai bersama mereka sambil menulis rumus di papan kecil. Kadang ia mengulang soal berkali-kali hanya agar muridnya benar-benar paham. Dan meski tubuhnya sering kelelahan, ia tidak pernah mengeluh. Sementara itu, Alia membantu anak-anak OSN Sains dan lomba pidato. Ia sering membawa alat peraga sederhana, mengajari anak-anak berbicara percaya diri. Dan setiap kali ada murid yang mulai takut, Alia selalu berkata, "Juara itu bonus, yang penting kalian berani mencoba." Kalimat sederhana itu perlahan membuat anak-anak lebih percaya diri. Di sisi lain yayasan, lapangan sederhana mulai ramai setiap sore. Anak-anak latihan sepak bola tanpa alas kaki. Beberapa bahkan memakai sepatu bekas. Namun semangat mereka luar biasa. Pak Denny melatih mereka dengan serius. Kadang hujan turun deras, namun anak-anak tetap latihan sambil tertawa. "Kalau mau menang, harus kuat dulu," teriak Pak Denny dari pinggir lapangan. Salah satu murid bernama Arif menjadi perhatian Pak Fauzan. Anak itu sangat pendiam, namun kemampuan matematikanya luar biasa. Ia bisa menyelesaikan soal sulit jauh lebih cepat dibanding teman-temannya. Namun ada satu masalah. Arif tidak percaya diri. Ia selalu takut gagal. Suatu malam, Pak Fauzan duduk bersama Arif di ruang kelas. Anak itu terlihat murung. "Pak, kalau saya kalah gimana?" Pak Fauzan tersenyum kecil. "Aku dulu sering gagal." Arif menoleh perlahan. "Tapi hidup nggak berhenti cuma karena gagal." Pak Fauzan menepuk pundaknya pelan. "Kadang yang paling penting bukan menang, tapi berani berdiri di tempat yang dulu kita takutkan." Arif langsung diam. Dan malam itu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Hari perlombaan akhirnya tiba. Suasana yayasan sangat ramai sejak pagi. Anak-anak memakai seragam terbaik mereka. Beberapa orang tua sampai menangis karena tidak pernah menyangka anak mereka bisa ikut lomba tingkat kabupaten. Pak Fauzan berjalan memeriksa satu persatu muridnya. Merapikan kerah baju mereka. Memberi semangat. Dan diam-diam, ia sendiri sangat gugup. Di gedung perlombaan, anak-anak dari sekolah besar terlihat sangat percaya diri. Mereka datang dengan fasilitas lengkap, buku mahal, pelatih profesional. Sementara murid-murid rumah belajar Raka hanya membawa tas sederhana. Beberapa bahkan terlihat minder. Namun sebelum masuk ruangan, Pak Fauzan berkata pelan, "Jangan takut sama gedung besar. Ilmu nggak pernah lihat siapa yang kaya." Kalimat itu langsung membuat anak-anak tersenyum lagi. Di tempat lain, tim bulu tangkis yayasan mulai bertanding. Rani, siswi kecil yang dulu sering membantu ibunya jual gorengan, bermain luar biasa.
Ia berlari mengejar shuttlecock tanpa menyerah sedikit pun. Bahkan saat tertinggal poin, ia tetap bertahan. Dan saat akhirnya memenangkan pertandingan terakhir, ia langsung menangis di lapangan. Karena itu pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Sementara itu, tim sepak bola yayasan berhasil masuk semifinal. Anak-anak desa yang dulu bermain di lapangan becek, kini berdiri melawan sekolah favorit. Banyak orang meremehkan mereka, namun mereka bermain penuh semangat. Dan saat gol kemenangan tercipta di menit terakhir, Pak Denny langsung berlutut sambil menangis. Anak-anak berlari saling berpelukan di tengah lapangan. Sepanjang hari, Pak Fauzan hampir tidak bisa duduk tenang. Ia mondar-mandir sambil terus berdoa. Namun sebenarnya, yang paling ia takutkan bukan kekalahan. Ia hanya takut murid-muridnya kembali merasa rendah diri. Karena ia tahu rasanya diremehkan. Dan ia tidak ingin anak-anak itu merasakan hal yang sama. Malam mulai tiba. Semua peserta berkumpul di aula besar. Dan saat pengumuman dimulai, suasana mendadak tegang. Kategori pertama, tanda pagar asterisk OSN Matematika tingkat Kabupaten asterisk. Juara pertama, Arif dari SD Terpadu Rumah Belajar Raka. Ruangan langsung hening sesaat, lalu meledak. Pak Fauzan langsung menutup wajahnya sambil menangis. Arif berdiri terpaku. Ia bahkan tidak percaya namanya dipanggil. Saat menerima medali, Arif menangis di atas panggung. Tangannya gemetar. Dan saat turun, ia langsung memeluk Pak Fauzan erat. "Pak, saya bisa karena Bapak." Pak Fauzan tidak mampu menjawab. Air matanya terus jatuh. Namun kejutan belum selesai. Juara OSN Sains, Rumah Belajar Raka. Juara Bulu Tangkis Putri, Rumah Belajar Raka. Juara 2 Sepak Bola Kabupaten, Rumah Belajar Raka. Nama sekolah mereka terus disebut. Dan setiap kali nama itu terdengar, guru-guru langsung menangis haru. Kabar kemenangan itu langsung menyebar ke seluruh kabupaten. Bahkan Bupati kembali datang beberapa hari kemudian khusus untuk memberikan penghargaan. Saat berdiri di depan murid-murid juara, Bupati berkata, "Anak-anak ini membuktikan bahwa desa kecil juga bisa melahirkan juara besar." Seluruh aula langsung dipenuhi tepuk tangan. Saat diminta memberikan sambutan, Pak Fauzan justru terdiam cukup lama. Matanya memandang satu persatu muridnya. Anak-anak yang dulu pemalu, yang dulu takut bermimpi, kini berdiri membawa medali. Akhirnya ia berkata lirih, "Dulu, mereka datang ke tempat ini dengan rasa takut. Sekarang, mereka berdiri dengan rasa percaya diri." Air matanya jatuh lagi. Malam itu, seluruh yayasan merayakan kemenangan sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya makan bersama di halaman sekolah. Namun suasananya begitu hangat. Anak-anak bernyanyi, guru-guru tertawa sambil menangis. Dan Alesya kecil berlari-lari sambil membawa medali milik kakak-kakak sekolahnya. Larut malam, Pak Fauzan kembali berdiri di depan foto Pak Raka. Sudah menjadi kebiasaan yang tidak pernah hilang. Ia memegang salah satu medali muridnya sambil berkata pelan, "Pak, anak-anak kita sekarang jadi juara." Air matanya jatuh perlahan. Dulu mereka takut bermimpi, tapi sekarang mereka mulai percaya bahwa hidup mereka bisa berubah. Kadang, hal paling indah bagi seorang guru bukanlah gaji besar, bukan jabatan, bukan penghargaan, namun melihat murid yang dulu penuh keraguan, akhirnya berdiri dengan bangga atas dirinya sendiri. Pak Fauzan pernah dianggap tidak penting, pernah diremehkan karena hanya seorang guru honorer. Namun kini, anak-anak didiknya mulai memenangkan banyak hal. Bukan hanya lomba, namun juga kemenangan atas rasa takut dan keterbatasan mereka sendiri. Dan di balik semua medali itu, ada satu hal yang tidak terlihat banyak orang. Perjuangan panjang seorang guru, yang memilih tetap bertahan meski dunia pernah hampir menghapus namanya.